ويبعدنا عن أهل النار كرامة يا عمر محضان وقفنا تحت باب الجود وما يحصل لنا المقصود كذا الحسنى وعقب الدار كرامة يا عمر محضان معنا أمنا الزهراء وسيلة من الكبرى على أولادها نختار كرامة يا عمر وابو علوي وسيع الجاه فقيه القوم لا ننساه كذا السقاء والمحضار كرامة يا عمر اللهم صل وسلم وبارك عليه. وبني العين درس أدرك لأن السر في ذكرك وصحف أهل المدى والثار كرامة يا عمر محضان وعاد الفخر في عيناك سلال شرقوا بالذات من الجرين بالمختار كرامة يا عمر محضان حضرة النبي شيخنا العطاس يصفي القلب من أدناس ويمحقنا مع الأطهار كرامة يا عمر بجاه شيخنا الحداد يوصلنا إلى الأجداد ويجعلنا من الأخيار كرامة يا عمر ومن قد حال في البشر من أهل فضل والأسرار نجوم الأرض والأقمار كرامة يا عمر محضان أنا يا سادتي وأهلي صلوني وأوصلوني حبلي صلوني وأوصلوا حبلي
عليه وعلى Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'al wa awsil wa taqabbal salawatan al-Qur'anil azim wa mahlal min la ilaha illallah wa masabbahna min subhanallah bihamdi wa mastaghfarna wa ma sallaina ala nabiyyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlisil mubarak hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah nuqaddimuha wa nudiha ila rati sayyidina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Summa ila ruhi sayyidina Ahmad wa Isal Muhajir wa usulihi wa purihi sumla arwahi sadatina wa kutubna faqihil muqaddam ila arwahi sadatina Ali ba'alawi wa usulihi wa purihi Allah ta'ala yaghfir warhamhum. Summa ila ruhi liman ijtama'na hakuna bisababiha yakni al-Abdul Bakirah al-Marhumah Gusti Rahma Aprilia binti Gusti Muhammad Rasid Ridho Itadillahumma sawaba dzalika minna ta'ala ubayna yadaiha Allahumma jidna bellaha minan nar wasqallaha minan nar wasqallaha minan nar wasqallaha minan nar wanajatallaha minan nar Allahumma billaha warhamha wa abiha wa anha Allahumma billahum warhamhum wa bihim wa anhum wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa matil muslimina kafatan ammah Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata wat thayyibata wa syamil jannah ahlil kubur wa khususan ila qabri almarhumah Gusti Rahma Aprilia binti Gusti Muhammad Rasid Ridho Allahumma ja'al qabraha min nutil jinan wa la taj'al qabraha min humratin niran wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma fir lana dzunubana ya Allah wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ala alihi washabihi ajmain. Bi fadli subhana rabbika amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin bil qabul bi barakati suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Lihormati al-habaib, kita hormati para habaib, Habib Alwi, Abah Habib Alwi bin Ali bin Hasan Al-Habsi dan Habib Qadir anak beliau, Ibnu Alwi, Ibnu Ali Al-Hasan Al-Habsi juga. Jaka Sidin memakai marga dari Ibu Sidin, Basim tuh. Nah, jadi kalau pian Bib, kalau pian Asegap lah pian lah. Asegap dari Ibu lah. Nah, dari Ibu Asegap beliau. Nah, jadi bagian habaib ini memelihara keturunan zuriat Rasulullah. Kalau pian Bang Guru, pian apa? Pian enggak? Banjari belum? Al Banjari sedih. Nah. Tawak lah jawab si Din langsung. Masuk kutub juga beliau nih. Paina insyaallah asuli kitab Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam insyaallah. Wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah. Mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu. Di antara yadulluka yang Allah memberikan petunjuk ala wujudi qahrihi atas kenyataan kekuasaan Allah. Qahran itu kekuasaan Allah. Qahar, Allahul Qahar, Asmaul Husna kan? Qahar, ada Jabar, ada Qahar. Di antara petunjuk
dengan wujud kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, an hajabaka, menghijab diri kalian, menghijab manusia. Jadi yang menghijab manusia itu siapa? Ya kan? Padahal Allah Maha Kuasa. Kenapa jadi manusia tidak bisa melihat kekuasaan Allah? Siapa? Kenapa? Bima laisa bimaujudi ma'ahu. Ialah karena tidak adanya wujud kekuasaan itu dalam pandanganmu. Kayak apa itu? Saya ulangi, di antara kenyataan kekuasaan Allah itu sehingga kamu tidak dapat melihat kekuasaan Allah itu ialah Allah itu tidak dapat dilihat wujud kekuasaannya karena ketiadaan engkau pandang kekuasaannya. Pahamlah? Nah, pemahaman lain lagi, di antara petunjuk kekuasaan Allah itu tidak kamu dapat melihatnya. Manusia tidak bisa memperhatikan kekuasaan Allah itu dikarenakan karena Allah bersunyi diri dengan satu wujud yang tiada tampak pada diri kalian. Nah, itu bisa mengerti lah tak? Nah, kayak aja dah. Tunggal dikitan aja kita pahami. An hajabaka anhu ialah kitaba li ammatin nas, itu terjadi wujud kekuasaan Allah itu tidak terlihat pada umum, terjadi orang-orang awam pada umumnya, sehingga tidak pernah melihat kekuasaan Allah. Jadi yang dia tahu, kebanyakan kita juga muslim, Allah itu sebagai Tuhan saja, titik. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, titik. Tapi kekuasaan Allah tidak pernah dilihatnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, berzikir, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu aja selesai. Tuhanku adalah Allah, Rabbi Allah, Rabbi Allah, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Itu aja. Tapi kekuasaan Allah tidak pernah dilihatnya. Kenapa jadi kekuasaan Allah itu tidak bisa dilihatnya? 5 aja. Kenapa? Bima laisa bimaujudi ma'ahu, dikarenakan maqalatil arifin wa isyaratahum, isyarat dari orang-orang ahli ma'rifatullah mengatakan alama zakara man an ma siwallah adamun mahdun, dikarenakan orang-orang kebanyakan melihatnya itu sudah matanya atau jiwanya terbentuk pada materialistis kehidupan ini, sehingga dia tidak melihat kekuasaan Allah di dalamnya. Karena dikenalkan kepadanya nama-nama benda dalam hidup ini. Ini apa? Buku. Ini apa? Kertas. Ini apa? Yang harum. Ini apa? Buku. Akhirnya yang terjadi apa? Yang kita kenal, ya itu aja yang kita lihat mata kita. Tidak pernah hidupnya dikenalkan tentang kekuasaan Allah. Begitu banjir, begitu guntur datang, ar-ra'du, begitu panas menyengat, ya Allah, Engkau Maha Kuasa, ya Allah, Engkau Maha Kuasa, ya Allah. Baru terkejut, nanti hilang keadaan itu, hilang lagi. Allah yang Maha Kuasa, ya lah. Sebentar aja melihat kekuasaan Allah, banjir luar biasa atau tsunami, wah, luar biasa, habis semua. Ya Allah, besarnya begini, ya Allah. Apakah Engkau lebih besar lagi daripada ini, ya Allah, kekuasaanmu, ya Allah? Siapa yang membangkitkan semua ini, ya Allah? Kita tidak pernah melihat kekuasaan Allah, terbiasa melihat kekuasaan Allah, sehingga kita baru terkejut pada saat seperti tadi. Itulah isyarat bagi mereka, kata orang-orang arifin, mereka tidak bisa melihat min haisi jatihi la yusafu biwujudi ma'allah ta'ala qala ba'dal arifin abil muhaqqiqin ayyashhadu ghairallah. Itu disebabkan dikarenakan kalian, mereka kebanyakan hanya melihat segala sesuatu itu adalah benda semata, tidak ada campur adanya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga engkau tidak bisa melihat kekuasaan Allah itu ada di kehidupanmu.
kita buatkan. Untuk itu kita perlu tahu, melihat kekuasaan Allah itu di mana. Nih Syekh Ibnu Athaillah nih berbicara, mengisahkan aja Sidin. Nang kayak apa melihatnya kada dikisahkan Sidin nah. Bib, kayak apa Bib? Dibongkar kakak ada nih. Dibongkar aja Bib lah. Nah, dibongkar aja Habib. Ya kalau guru jana habis dah kisah Sidin nih. Ujar Sidin, itulah kenyataan orang awam. Nah, orang awam jakara adillah tadulu ala annahu la yanbaghi ayah tajabu bitil kal akwan karena ihtijabi biha innamah wal lil awam. Itulah yang terjadi bagi orang awam, seringkali tidak melihat petunjuk-petunjuk tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama ini beragama kemana? Sudah 10 tahun, 20 tahun, 40, 50 tahun sudah beragama, tidak pernah juga kekuasaan Allah itu yang mana? Pada diri kita. Pada diri kita. Kenapa Anda mencari sesuap nasi? Kenapa Anda berebut tentang rezeki Allah di dunia ini? Ternyata karena perut kita bisa lapar. Siapa yang menentukan lapar itu? Ya, siapa yang menentukan lapar? Tidak, kecuali Allah yang menentukan manusia itu bisa lapar. Semua hewan bisa lapar, tidak ada yang tidak bisa lapar. Dinding pun bisa lapar. Makanya minta cat rajin minta kubas. Yang lebih lah. Nah, anak Banjar juga lah. Nah, baju bisa lusuh. Gigi bang. Bebas. Nah, lalu datang ke tukang tambal gigi, tambalakan gigi jar. Siapa yang mengatur itu? Yang menentukan kadar waktu pada tubuh seseorang. Itulah kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa dibuat oleh manusia seorang juga pun. Pernah melihat nyamuk kelak? Pintarnya nyamuk nih. Kadang bepijim aku pura-pura guring. Kada juga datang, mati lampu. Ngeng jeramu. Kira suaranya di sini tapak kayak pula. Bangun kada ada juga anunya. Nyamuknya mati. Nyamuknya masih aja ada lagi. Siapa yang menentukan kodrat nyamuk itu bisa menghindar ketika kita tapak? Siapa kok? Subhanallah. Itulah kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala di sekeliling kita. Ketika mata kita memandang, dapat memandang, kudrat siapa ini? Kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berjalan, kita bisa tertawa, tersenyum, bergerak kita. Kudrat siapa ini? Qahrihi. Inilah kekuasaan Allah pada diri kita yang sudah diadakan Tuhan. Kenapa kita tidak juga bisa melihat kudrat Allah itu pada diri kita? Nah, orang-orang ahli arifin, aulia Allah, mereka itu asik masuk melihat kekuasaan kudrat Allah pada dirinya dan sekelilingnya. Guru Sopi tadi tolong, guru siapa tadi? Guru siapa sih? Guru siapa? Guru Amit kah? Amin. Nah, Muhammad Amin bagus mana ngaran Sidin. Guru Amin. Karena Nabi Rasulullah itu dipanggil juga adalah Qutbul Amin, Kutub Amin. Kutubnya Nabi SAW. Kurangnya nang ini nah Guru Amin nih. Nah, undak Amin nih. Tampan kalau wajahnya nah. Siapa yang membentuk tuh di alam rahim? Yusawwiruhum fil arham. Allah lah yang membentuk rupa kamu. Maka ketika kita melihat wajah kita ini, kekuasaan Allah tidak main-main. Makanya seorang jua pun di antara Anda, meskipun Anda hebat laki-lakinya, punya istri 2, 3 atau 4, saya jamin tidak bisa membuat anak. Ya kah? Buktinya minta tentuakan noninya. Awalah. Ayo, siapa di sini nang bininya 4 adalah istrinya 4? Ada adalah. Nang di istri 4 tuh nah. Ini pas kereda, alhamdulillah ya Allah. Nang calon di istri 4 ada bang. Padahkan non Sidin, sampaikan non Sidin, bisakah membentuk anak pian, laki-laki 3 orang, perempuan 3 orang? Bisa enggak? Tidak bisa. Kadang perempuan semua lahir anak, ya lah. Kadang laki-laki semua aneh bener. Ya Pak Jana. Ada juga nang pas. Dipadahkan Sidin lihai diulangi ada bisa juga.
Guru Arifin berapa ikong anak pian malam tuh? 6 orang kah? 6 orang laki-laki 3 lah. Laki-laki 1. Oh laki-laki 1. Nah 5 binian. Jaka sidin hebat maulah. Berapa pian hendak? Nang laki-laki berapa ikong? 3 kalah, perempuan 3 lah. Ini kada si ikong laki-laki, binian 5. Nah kalau Habib ini tali ya sedikit. Coba kita takoni lah. Bib, anak pian berapa Bib? Nah 13 di sini. Nah 13 itu lah. Wah, terkajut kalau lihai kalau malah. Hanya jumlahnya. Laki-lakinya berapa Bib? Nah 7 Yusidin. Sisa berapa? 7? Berapa? 6 pas kala. Nah laki-lakinya 6 ke Bib? 7 perempuannya 6. Nah ini pas nang dikandaki orang nih. Pinanya lihai bang nih. Mamanya sikong aja. Tapi mamanya sikong aja Sidin. Ay bujuran mamanya sikong aja. Cuma kada kau lagi mau olah Sidin karena mamanya sikongan itu aja semalam. Artinya apa? Han ngali mencari nang kayak Sidin nih. Meskipun demikian Sidin bisa, Sidin kada kau mengakui Sidin hebat. Ya kalau Bib lah, kau lebih pian mengakui pian hebat. Siapa nang hebat Bib? Allah subhanahu. Bukankah kita hari ini melihat kudrat Allah pada diri Habib maolah anak? Ya lah, itu yang dibicarakan oleh Ibnu Athaillah. Kudrat kekuasaan itu sebenarnya. Kawalah kita menjenguk diri kita masing-masing nanti di rumah. Oh iya. Oh melihat kaki kita. Nah, kita ini sering kali mbah bercermin, kebetulan maaf lah wajah kita hitam. Mah hirangnya mau aku aja. Nang itu aja, nang di. Ya kalau itu aja yang dilihat nih. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Coba bayangkan nang kayak Pak Kuitan mau olah tuh. Belum tentu bisa jadi nang kayak kita. Hah? Ya lah. Masya Allah. Andai kan bersengaja Kuitan tuh keluar, anak tuh langsung bintang film keluar. Karena ada yang mengatur kudrat kekuasaannya ini. Kawalah kita nang kayak itu melihat hidup nih. Nah kayak itu aja hidup pelajaran Ibnu Athaillah nih. Nang dipadahkan kitab nih hebat benar nih. Itu aja pelajarannya. Panjang umur dulu. Untung panjang umur lah. Nah panjang umur untung jawab lah. Ya. Biar hirang kan apa-apa. Orang hirang baju hirang ulang misalnya. Kenapa yang kita lihat itu aja? Coba bayangkan, oke lah kita beralasan dengan hirang tadi itu karena sudah kebiasaan yang dipandang seperti oke lah, coba lihat istri kamu. Kenapa lebih putih daripada Anda? Wah, berarti Anda itu orang hebat. Perempuan aja suka dengan Anda. Makinnya muka Anda seperti bintang film. Pikir-pikir lagi, syukur juga ya Allah hamba. Andaikan hamba muka hamba dengan seperti bintang film, nanti banyak perempuan datang kepadaku minta kawini. Bagaimana aku mengongkosi, membiayai biaya belanjanya? Nah, ya kan? Memahami kudrat Allah. Duduk merenung, tuh duduk di manakah? Di warung kopi kah? Boleh aja. Di manakah? Jangan, Masya Allah. Nah, inilah memahami melihat kudrat Allah. Jangan sangka buruk dengan Allah. Ada orang hulu sungai, Bipai. Karena di hulu sungai itu biasanya bilanya pagi-pagi hari itu duduk di muka lawang lah. Di mana? Di warung, Biblah. Barangnya pundut dihantam biasanya, apalagi Bib. Lapat dihantam jual. Pokoknya bisa. Pas ke Banjarmasin, tuh lah ke Banjarmasin. Habis di Pal 6 tuh, tahu ya Pal 6 lah. Taksi, Pal 6. Ada warung tuh. Warung orang berjualan yang kayak di kampung juga kan. Ini maaf orang hulu sungai lah. Memang kebiasaan Jopang. Bisa melihat pundut di situ ada di warung tuh hantam juga 2 bungkus habis. Ada pulang apa nih nang lapat kah apa nang bebungkus tuh. Buras hantam pulang. Habis pulang. Aur nang ketujuh bepundut-pundut di sini nih. Duduk mencongkong nang kayak itu nah. Nah. Bedungkong kah? Bedungkong. Bahasa Indonesianya apa ya bedungkong tuh ya? Hah? Jongkok. Nah, di warung ambil berokok pulang, nah rokok kan udah dibuang-buang. Masih aja berokok nah, dah. Saya sudah kanyang parut meriga sih 2 kali 3 kali meriga. Ya. Jakanya jikirnya huhak lah. Semalam ada kalau sudah jikir huhai dan huhak. Nah, sudah ada jikir huhai dan huhak. Habis itu melihat ke bawah, manaan jar Sidin. Mana sandalku tadi itu lagi Sidin.
hilang sandal. Bungol mana orang Banjar nih lah jar. Orang Banjar pada kan sidinnya datang pada mulai hulu sungai. Maling semuanya orang Banjar nih jar. Pada kau hantang sedikit sandal hilang ya. Nah pajar jar acil warung binata unget. Iya cila aja. Hilangan sandal ulun jar ya. Enggak apa di mana orang jual sandal lah. Berapa aja. Nasi 2 pundut. Apalagi tadi tuh? Buras 2 pundut. Nah, apalagi dihantam lagi pundut-pundut tadi tuh? Pais 2 pundut. Nah, jar acil pina pundut semuanya nih dihantam. Bapak kayak acil tadi tuh. Oh, dilihat di sini di bawah bebangkok kursi itu. Banyak daun-daunnya banyak panar, diangkat sidine. Ini sandalnya wanang hilang tuh aja sidin. Ada kecil aja sini ada ya. Sangka buruk tarus kelolon orang Banjar, padakannya maling orang Banjar. Ya punten nasi tutup maaf ibu. Persis seperti itulah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak tahu kudrat Allah. Mulut kita mengatakan la ilaha illallah, tapi hati kita mencela Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau bersangka buruk, mengatakan tidak bagus pada dirimu atau sekelilingmu, saat itu engkau mencela sang pencipta terhadap kehidupan ini. Nauzubillah min dzalik. Jangan sekali-kali mengeluh, jangan sekali-kali mencela kehidupan ini. Bisalah kita menahan. Kalau kita sudah melihat kudrat Allah kita, mulut kita tidak akan pernah mencela seperti itu. Karena itu diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani memandang dengan rahmat, supaya yang terkeluar mulut kita, jiwa kita, ruh kita hanyalah yang baik. Dan tempat ruh nanti yang baik itu akan berada di surga Jannatun Naim biridho ilah, dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى